Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam bulan keluarga GKI Cikarang tahun 2021 bersama dengan saya, Pendeta Febrita Melati. Saya akan mengawali renungan bulan keluarga pada saat ini dengan tema Tuhan menetapkan langkahku. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Seorang ayah melatih anaknya yang berumur 1 tahun untuk berjalan. Ia memegang kedua tangan anaknya dan mengarahkan langkah anaknya itu ke depan, ke kiri, atau ke kanan. Selangkah demi selangkah, anak itu berusaha untuk berjalan. Ketika anak itu mulai terjatuh, sang ayah berada di dekatnya dan membantu sang anak untuk berdiri dan melangkah lagi. Alangkah sukacitanya sang ayah ketika anaknya dapat melangkah sesuai dengan arah yang ditentukannya. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan menetapkan langkah kita. Hidup orang percaya tidak lepas dari soal melangkah. Melangkah bukan dengan kehendak sendiri, tetapi melangkah sesuai kehendak Tuhan. Tuhan akan mengarahkan langkah kita kemanapun kita pergi. Tuhan sudah menetapkan rancangan dalam hidup kita. Tuhan mengetahui jalur-jalur hidup yang harus kita lalui. Ia menetapkan langkah kita agar kita tidak berjalan sembarangan, agar kita tidak berjalan salah arah, dan kita mencapai tujuan yang benar dalam hidup kita. Memang ada kalanya di tiap perjalanan hidup kita tergoda untuk meninggalkan jalur yang sudah Tuhan tetapkan. Karena kita tertarik dengan pemandangan indah di jalur yang lain. Atau kita tersandung, bahkan terjatuh, karena kita tidak melangkah dengan baik. Kondisi tersandung dan terjatuh ini bisa terjadi karena kita lalai mengikuti jalur yang Tuhan tentukan, atau kita kurang berhati-hati dalam melangkah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah mengatur langkah orang-orang yang berkenan di hadapan-Nya. Berkenan di hadapan Tuhan menjadi syarat agar langkah kita diatur oleh-Nya. Hidup berkenan telah ditunjukkan oleh Daud sejak ia menjadi seorang anak dalam keluarga Isai, kemudian menjadi seorang pahlawan yang mengalahkan bangsa Filistin, lalu menjadi raja Israel, mempersiapkan penggantinya, dan kemudian dipanggil Allah mengalami kematian. Seluruh hidup Daud, seluruh karyanya merupakan kesaksian bagaimana ia melangkah dan bagaimana ia melakukan kehendak Allah. Hidup berkenan di hadapan Allah itu berarti hidup melakukan kehendak Allah. Memang ada kemungkinan bahwa seorang percaya juga mengalami apa yang disebut jatuh. Apakah jatuh karena kesalahan, karena dosa, karena penderitaan?
dijatuhkan oleh orang lain, atau jatuh karena hal-hal eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Seperti ketika kita pertama kali mengalami pandemi COVID-19. Banyak dampak yang diakibatkan dan di luar kendali kita. Namun Tuhan yang telah menetapkan rancangan atas hidup kita, Ia tidak akan membiarkan kita tidak berdaya, hilang dan binasa. Ia berjanji akan menyertai, menopang, dan menolong kita, sehingga kita dapat bangkit dan melangkah lebih baik lagi ke masa depan yang sudah ditetapkan Allah. Marilah kita datang kepada Allah, seorang demi seorang, juga bersama dengan keluarga. Mari menyerahkan hidup kita untuk diatur, ditata, dan dipimpin oleh-Nya, agar kita menjadi bahagia. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau menetapkan langkah kami. Engkau sudah merancangkan hidup kami sejak kami berada dalam kandungan. Engkau juga sudah merencanakan masa depan yang baik dan indah untuk kami. Kami sungguh bersyukur atas karya-Mu ini, ya Tuhan. Pimpin kami sebagai keluarga untuk senantiasa mendengarkan suara-Mu, mengatur diri kami seperti yang Engkau kehendaki, dan berjalan seturut dengan jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin.